Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil RMK kami mengenai materi kas dan piutang dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Sofi Yuninda Putri. Sebelumnya, kenalkan saya Nelly Zawan Ramadhani dengan NPM Akhir 196. Saya Taskia Yasmin dengan NPM akhir 127. Saya Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Saya Devina Mutara Martawi dengan NPM akhir 262. Saya Lizzie Hapsari Putri Baskoro dengan NPM akhir 296. Baik, yang pertama adalah setara kas. Kas dan setara kas adalah aset yang sangat likuid yang dapat digunakan dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan risiko perubahan nilai yang sangat kecil. Menurut IFRS, setara kas umumnya merupakan investasi jangka pendek dengan jatuh tempo awal 3 bulan atau kurang sejak diperoleh. Aset ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi. Contoh setara kas adalah obligasi pemerintah, commercial paper, dan dana pasar uang tertentu. Selanjutnya yaitu uang tunai terbatas. Kas terbatas merupakan kas yang disisihkan oleh perusahaan untuk tujuan tertentu. Misalnya, perusahaan dapat menyisihkan kas untuk dana kas kecil, dana pengajian, atau dana dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Dalam laporan keuangan, jika jumlah kas terbatas tidak terlalu besar, biasanya kas tersebut digabungkan dengan kas biasa. Namun, jika jumlahnya material atau signifikan, perusahaan harus memisahkan agar penggunaan laporan keuangan mengetahui bahwa kas tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan umum. Kas terbatas dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika akan digunakan dalam waktu dekat, misalnya dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi perusahaan. Namun, jika kas tersebut disimpan untuk tujuan jangka panjang, seperti ekspansi pabrik, maka kas tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya yaitu cerukan bank. Cerukan bank terjadi ketika perusahaan mengeluarkan cek dengan jumlah yang lebih besar daripada saldo kas yang tersedia di rekening bank. Dalam laporan keuangan, cerukan bank biasanya dilaporkan sebagai kewajiban lancar karena perusahaan memiliki kewajiban untuk segera menutup kekurangan saldo tersebut. Namun dalam beberapa kasus, cerukan bank dapat dianggap sebagai bagian dari manajemen kas perusahaan jika cerukan tersebut dapat dibayar kembali kapan saja dan merupakan bagian dari sistem pengelolaan kas perusahaan. Selanjutnya yaitu ringkasan item-item yang berkaitan dengan kas. Ringkasan item-item yang berkaitan dengan kas mencakup kas dan setara kas yang terdiri dari alat pembayaran serta instrumen yang sangat likuid dan dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dengan resiko perubahan nilai yang sangat kecil. Jika suatu aset tidak dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas, maka aset tersebut tidak diklasifikasikan sebagai kas, tetapi dilaporkan secara terpisah sebagai investasi jangka pendek, misalnya piutang atau biaya dibayar di muka. Selanjutnya itu selanjutnya yaitu piutang. Dalam laporan keuangan, piutang diklasifikasikan menjadi dua utama, kategori utama, yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar. Piutang lancar adalah piutang yang diharapkan akan ditagih dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi perusahaan. Sedangkan piutang tidak lancar memiliki jangka waktu penagihan yang lebih panjang. Selain itu, piutang juga dapat dibedakan menjadi piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang berasal dari kegiatan utama perusahaan, yaitu penjualan barang atau jasa, sementara piutang non-dagang berasal dari transaksi lain, misalnya uang muka kepada karyawan. Selanjutnya yaitu pengakuan piutang usaha. Piutang usaha biasanya muncul sebagai bagian dari proses pengakuan pendapatan ketika perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit, perusahaan akan mencatat adanya piutang. Namun perusahaan tidak langsung mengakui piutang pada saat transaksi disepakati. Piutang baru diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan telah memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut.
Selanjutnya yaitu pengukuran harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperoleh perusahaan terima dari pelanggan sebagai pengukuran atas barang atau jasa yang diberikan. Dalam beberapa kasus, jumlah ini mudah ditentukan jika pelanggan setuju untuk membayar dengan jumlah yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam kondisi lain, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor tambahan seperti imbalan variabel, misalnya diskon, potongan harga, atau insentif tertentu yang dapat mempengaruhi jumlah akhir yang akan diterima perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan estimasi yang tepat agar jumlah piutang yang dicatat mencerminkan nilai yang realitas. Selanjutnya yaitu pertimbangan variabel. Jadi dalam beberapa transaksi, harga barang jasa dapat berubah tergantung kondisi tertentu di masa depan, seperti diskon, pengembalian barang, atau potongan harga. Hal ini memengaruhi jumlah piutang usaha dan pendapatan yang dicatat perusahaan. Yang pertama yaitu diskon perdagangan. Ini merupakan diskon yang diberikan kepada pembeli, biasanya dalam bentuk persentase dari harga jual. Tujuannya yaitu menghindari perubahan katalog harga terlalu sering, menyesuaikan harga berdasarkan jumlah pembelian, dan menyembunyikan harga faktur dari pesaing. Perusahaan mencatat piutang berdasarkan harga setelah diskon, dengan rumus yaitu harga bersih sama dengan harga jual dikurangi harga jual dikali persentase diskon. Yang kedua yaitu diskon tunai. Ini diberikan untuk mendorong pembayaran lebih cepat. Dan ini memiliki dua syarat, seperti 2/10 atau N/30. Diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari. Jika tidak, pembayaran penuh dalam 30 hari. Metode pencatatan yang pertama yaitu metode neto, yaitu piutang dicatat setelah dikurangi diskon. Jika pelanggan tidak mengambil diskon, maka dicatat sebagai diskon hangus. Yang kedua yaitu metode bruto. Piutang dicatat sebesar harga penuh. Diskon dicatat saat pelanggan benar-benar mengambilnya. Yang ketiga yaitu pengembalian dan potongan penjualan. Ini terjadi ketika pelanggan mengembalikan barang dan meminta potongan harga karena kerusakan atau ketidaksesuaian. Jadi perusahaan harus mengestimasi kemungkinan pengembalian saat mencatat penjualan dan mencatat kewajiban pengembalian dengan tujuan menunjukkan pendapatan yang benar-benar diharapkan diterima. Kemudian yang keempat yaitu nilai waktu uang. Jadi piutang seharusnya diukur berdasarkan nilai sekarang dari kas yang akan diterima di masa depan. Jika pembayaran diterima jauh di masa depan, nilainya lebih kecil dari nilai nominal. Namun, dalam praktik, untuk piutang jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, biasanya diabaikan karena tidak material. Yang kelima yaitu penilaian piutang usaha. Jadi tidak semua pelanggan dapat membayar utang mereka. Perusahaan juga harus mengakui piutang tak tertagih sebagai risiko dalam penjualan kredit. Selanjutnya yaitu metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Jadi metode ini mencatat kerugian piutang ketika perusahaan memastikan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih. Kerugian dicatat sebagai beban piutang tak tertagih dan mengurangi piutang usaha. Metode ini sederhana karena tidak menggunakan estimasi. Namun, metode ini kurang mencerminkan nilai piutang sebenarnya dalam laporan keuangan, sehingga biasanya digunakan jika jumlah piutang tak tertagih tidak material. Selanjutnya yaitu metode penyisian untuk piutang tak tertagih. Jadi metode ini memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada akhir periode akuntansi. Tujuannya agar piutang yang dilaporkan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Yang pertama yaitu pencatatan estimasi piutang tak tertagih. Jadi perusahaan memperkirakan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi saat ini. Estimasi tersebut dicatat melalui jurnal penyesuaian pada akhir periode. Dengan jurnal yaitu debit pada beban piutang tak tertagih dan kredit pada cadangan piutang tak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih ini merupakan akun kontra aset yang mengurangi saldo piutang usaha
pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu ada pencatatan penghapusan piutang tak tertagih. Nah, jika suatu piutang itu benar-benar tidak dapat ditagih, maka perusahaan itu akan melakukan penghapusan piutang. Nah, penghapusan ini itu dilakukan dengan mengurangi cadangan piutang tak tertagih yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, jurnalnya itu cadangan piutang tak tertagih pada piutang usaha. Jadi debitnya cadangan piutang tak tertagih, kreditnya piutang usaha. Lalu yang ketiga itu ada pemulihan piutang tak tertagih. Nah, terkadang perusahaan itu berhasil menagih kembali piutang yang sebelumnya sudah dihapus. Nah, jika hal ini terjadi itu perusahaan itu maka perlu membuat 2 jurnal. Nah, jurnalnya itu yang pertama yaitu piutang usaha pada cadangan piutang tak tertagih. Ini tuh untuk mengembalikan penghapusan piutangnya. Nah, lalu yang kedua itu kas pada piutang usaha, yaitu untuk mencatat penerimaan kas yang untuk melunasi piutangnya tersebut yang telah dihapus. Lalu selanjutnya ada memperkirakan tunjangan. Nah, perusahaan itu perlu memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Nah, biasanya itu didasarkan pada pengalaman penagih sebelumnya, lalu kondisi ekonomi dan juga metode umur piutang yang mengelompokkan piutang itu berdasarkan berapa lama terlambatnya pembayaran. Lalu ada wesel tagih. Nah, wesel tagih ini piutang yang disertai dengan surat janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Nah, biasanya itu digunakan untuk memperpanjang pembayaran, terus pinjaman atau transaksi penjualan aset. Nah, yang pertama itu pengakuan piutang wesel tagih itu dicatat sebesar nilai sekarang dari kas yang akan diterima nantinya. Nah, jika bunga wesel sama dengan bunga pasar, maka nilai sekarang wesel akan sama dengan nilai nominalnya. Nah, contohnya itu jika ada pinjaman sebesar 10.000 dengan bunga 10% selama 3 tahun. Nah, nilainya sekarang itu tetap 10.000 sehingga tidak timbul diskonto atau premi. Nah, jurnal yang akan dimasukkan itu nanti piutang wesel pada kas. Jadi debitnya di piutang wesel, kreditnya pada kas. Nah, lalu selanjutnya nomor 2 yaitu ada surat utang tanpa bunga. Nah, surat utang tanpa bunga ini itu pencatatan dilakukan berdasarkan nilai sekarang dari kas yang akan diterima. Nah, selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang itu dicatat sebagai diskonto yang nantinya akan diamortisasi sampai jatuh tempo. Nah, selanjutnya itu ada surat utang berbunga, yang dimana surat utang berbunga ini pencatatan didasarkan pada nilai sekarang dari kas yang akan diterima nantinya. Nah, jika bunga pasar lebih tinggi dari bunga yang ditetapkan pada wesel, nah maka muncul diskonto yang harus diamortisasi selama masa wesel tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ada surat utang yang diterima untuk properti, barang, atau jasa. Nah, jika wesel diterima untuk properti, barang, atau jasa, nah, wesel ini dicatat sebagai nilai wajar atau nilai sekarangnya. Nah, jika tidak ada bunga atau bunganya itu tidak wajar, selisih antara nilai jatuh tempo dan nilai sekarang itu dicatat sebagai diskonto dan amortisasi sebagai pendapatan bunga. Untuk jurnalnya nantinya itu wesel tagihan pada penjualan. Jadi debitnya di wesel tagihan, kreditnya pada penjualan. Selanjutnya ada pemilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, jika tidak ada suku bunga yang jelas, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku untuk menentukan nilai wesel sekarang. Proses perkiraan ini disebut imputasi, dan bunga yang dihasilkan disebut tingkat bunga imputasi. Penentuan tingkat bunga biasanya didasarkan pada suku bunga instrumen serupa dengan peringkat kredit yang sama, serta dipengaruhi oleh jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga pasar. Setelah ditentukan saat penerimaan surat utang, perubahan suku bunga selanjutnya diabaikan.
Selanjutnya penilaian piutang wesel. Perusahaan mencatat piutang wesel jangka pendek sebesar nilai yang direalisasikan, yaitu nilai nominal dikurangi penyisihan yang diperlukan. Penyisihan ini dicatat dalam penyisihan piutang tak tertagih. Proses penilaian dan pencatatan beban piutang tak tertagih pada piutang wesel sama seperti piutang dagang. Namun, jika piutang memiliki komponen pembiayaan yang signifikan, misalnya wesel jangka panjang, maka diperlukan estimasi tambahan untuk menilai kemungkinan penurunan nilainya. Selanjutnya, penghapusan piutang. Yang pertama, ada pengalihan piutang, yaitu perusahaan dapat mengalihkan atau menjual piutang kepada pihak lain yang memperoleh kas lebih cepat, mengurangi biaya penagihan, atau karena kondisi keuangan. Jadi, pihak pembeli piutang kemudian memiliki hak untuk menagih piutang tersebut. Lalu nomor 2, ada penjualan piutang. Penjualan piutang adalah ketika perusahaan menjual piutang kepada perusahaan factoring atau seperti bank atau perusahaan keuangan untuk memperoleh dana. Perusahaan factoring kemudian menagih pembayaran langsung kepada pelanggan. Selanjutnya nomor 3, ada penjualan tanpa jaminan. Penjualan tanpa jaminan yaitu pemindahan piutang kepada pihak lain seperti faktor di mana seluruh resiko tidak tertagihnya piutang berpindah kepada pembeli piutang. Setelah transaksi terjadi, perusahaan tidak lagi bertanggung jawab jika pelanggan gagal membayar. Perusahaan hanya menerima kas dari penjualan piutang tersebut. Selanjutnya nomor 4, ada penjualan dengan garansi. Penjualan tanpa garansi yaitu perusahaan menjual piutang tetapi masih memberikan jaminan kepada pembeli bahwa piutang tersebut akan tertagih. Jika pelanggan tidak membayar, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian atau mengganti piutang tersebut. Selanjutnya nomor 5, pinjaman dengan jaminan, yaitu menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari kreditur. Piutang tetap dicatat sebagai aset perusahaan, sedangkan dana yang diterima dicatat sebagai utang pinjaman. Jadi, jika perusahaan gagal untuk melunasi pinjaman, kreditur berhak menggunakan piutang tersebut untuk menagih pembayaran. Selanjutnya yang keenam itu ada ringkasan transfer. Jadi dalam akuntansi piutang, transfer piutang itu berkaitan dengan apakah piutang tersebut itu masih diakui atau tidak dalam laporan keuangan. Nah, IASB ini menggunakan istilah derekognisi untuk menentukan apakah piutang yang dialihkan dapat dihapus dari pembukuan. Penentuan itu didasarkan pada apakah perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan piutang kepada pihak lain. Jika hampir seluruh risiko dan manfaat telah dialihkan, maka piutang itu dapat dihapuskan dari catatan dan dicatat sebagai penjualan. Namun jika risiko dan manfaat masih dimiliki perusahaan, maka transaksi tersebut diperlakukan sebagai pinjaman dengan jaminan piutang. Selanjutnya itu ada presentasi dan analisis. Yang pertama itu ada penyajian piutang. Nah, dalam laporan posisi keuangan, piutang itu harus disajikan secara jelas agar pengguna laporan dapat memiliki kondisi keuangan perusahaan. Piutang biasanya diklasifikasikan menjadi piutang lancar dan piutang tidak lancar, tergantung pada waktu penagihannya. Nah, perusahaan ini juga harus memisahkan dan melaporkan berbagai kategori piutang, mengungkapkan nilai tercatat dan nilai wajar piutang, menyajikan informasi mengenai piutang yang jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Terus dia harus menggunakan konsentrasi risiko kredit yang berkaitan dengan piutang. Nah, penyajian itu bertujuan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai likuiditas dan risiko kredit perusahaan. Lalu ada perputaran piutang usaha. Nah, perputaran piutang usaha ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Risiko ini itu menunjukkan berapa kali rata-rata piutang berhasil ditagih selama satu periode. Rumus perputaran piutang usaha itu penjualan bersih dibagi sama rata-rata piutang usaha. Nah, hasil rasio itu sering diubah menjadi periode penagihan rata-rata atau average collection period.
untuk mengetahui berapa hari yang dibutuhkan perusahaan dalam menagih piutang. Nah, selain itu tuh perusahaan dapat menggunakan jadwal umur piutang atau aging schedule untuk melihat berapa lama piutang telah jatuh tempo dan membantu mengevaluasi kualitas piutang. Selanjutnya itu ada pengendalian kas. Yang pertama itu ada menggunakan rekening bank. Nah, penggunaan rekening bank itu merupakan teknik penting untuk mengendalikan kas. Perusahaan itu dapat menggunakan berbagai jenis dan lokasi rekening bank untuk mempercepat arus kas dan meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan serta pengeluaran kas. Perusahaan besar itu sering menggunakan sistem lockbox, yaitu kotak pos khusus yang dikelola bank untuk menerima pembayaran pelanggan, sehingga dana dapat segera disetorkan ke rekening perusahaan. Lalu ada sistem kas kecil impres. Jadi sistem kas kecil impres ini digunakan untuk membayar pengeluaran kecil seperti ongkos transportasi, perlengkapan kantor kecil, atau biaya lain-lain. Dalam sistem ini, perusahaan tuh menunjuk petugas kas kecil, terus petugas itu diberi sejumlah uang tertentu untuk digunakan membayar pengeluaran kecil. Dana akan diisi kembali sebesar jumlah yang telah digunakan sehingga saldo kas kecil ini kembali ke kas semula. Lalu ada perlindungan fisik saldo kas. Jadi perusahaan tuh harus menjaga keamanan kas dengan cara meminimalkan jumlah uang tunai yang disimpan di kantor. Kas yang ada sebaiknya hanya berupa dana kecil, uang kembalian, dan penerimaan harian. Nah, kas ini harus disimpan dalam berangkas, lemari besi, atau laci yang terkunci. Dan penerimaan kas sebaiknya segera disetorkan ke bank. Langkah ini tuh bertujuan untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan kas. Lalu ada rekonsiliasi saldo bank. Jadi rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo menurut catatan bank. Perbedaan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti cek beredar, setoran dalam perjalanan, atau kesalahan pencatatan. Dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala, perusahaan ini dapat memastikan keakuratan catatan kas dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Selanjutnya yaitu membahas soal P6.1 LO24. Yang pertama soal A. Jadi diketahui kos gedung yaitu 25 juta yen. Akumulasi depresiasinya 10 juta yen. Nah, nilai bukunya ini dihitung dari kos gedung dikurangi sama akumulasi depresiasi. Jadinya 15 juta yen. Terus ada nilai wesel sebesar 24 juta yen, interest sebesar 9%, tahunnya 3 tahun. Yang ditanyakan tuh berapa gain dari penjualan gedung. Ini rumusnya yaitu present value sama dengan FV dalam kurung PVF N, I. Nah, dihitung dulu faktor present value-nya ini 9% sama 3, jadinya 0,77218. Jadi present value-nya dari nilai wesel ini dikali sama 0,77218, jadinya 18 juta 532.320. Terus ada gain penjualan. Gain penjualan ini dihitung dari gain sama dengan present value dikurangi nilai buku. Yaitu 18.523.320 dikurangi sama 15 juta. Jadinya 3.532.320. Lalu yang B itu ada diketahui jumlah obligasinya sebesar 300. Nilai nominalnya itu 100.000 yen, total nominal itu 300 dikali 100.000 sama dengan 30 juta yen. Lalu ada bunga kuponnya itu 9%, ada bunga tahunan 30 juta ini dikali sama 9%, sama dengan 2.700.000. Lalu ada yield, ini sebesar 11% sama tahunnya 10 tahun. Yang ditanya itu harga obligasi. Nah, hitung harga obligasi itu harus present value bunga ditambah present value pokok. Jadi yang pertama dihitung present value bunganya, yaitu rumusnya R dalam kurung PVF UA N,1
Nah, ini dihitung 11% sama 10 tahunnya itu 5,8892. Terus dihitung tadi eh, bunga tahunannya ini dikali sama 5,8892 jadinya 15.908,40. Terus selanjutnya dihitung present value pokok. Ini rumusnya yaitu FV dalam kurung PVF N, I dihitung dulu 11% sama 10-nya itu 0,35210. Lalu present value-nya 30 juta dikali sama 0,35218. Jadinya 10.565.400. Terus harga obligasinya tadi kan present value bunga ditambah sama present value pokok, jadinya 26.466.240 yen. Selanjutnya yang C, diketahui bayar eh, bayar langsungnya sebesar 400.000 yen. Lalu lama cicilannya selama 10 tahun dan bunganya sebesar 8%. Ya, lalu yang ditanya nilai mesin yang harus dicatat. Rumusnya present value of an ordinary annuity itu R, PFV, PVF, OA, N, I. Jadi kita cari PVF OA-nya itu 10,8% kan. Jadi dilihat di tabel dapatnya 6,7. Maka PV-nya 4.710. Sehingga didapat jadi 2,684 ribu. Jadi nilai mesin yang harus dicatat sebesar 2.684.000. Lalu yang D diketahui bayar cicilan bayar sekarang yang sudah dibayar itu 2 juta. Lalu cicilan tiap bulannya 500.000. Masa cicilannya itu 8 tahun dan bunganya 12%. Lalu yang ditanya nilai traktor yang dicatat. Rumusnya present value of an ordinary annuity R PVF OA N kurang N, 1 I. Kita cari PVF OA-nya dulu 8,12%. Dilihat dari tabel dapatnya 4,968. Lalu 500.000 dikali 4,968 sama dengan 2.484.000. Lalu ditambah dengan biaya yang sudah dibayar saat ini sebesar 2 juta. Sehingga 2 juta ditambah 2.484.000 jadi totalnya 4.484.000. Selanjutnya yang E itu diketahui penarikan tiap tahunnya itu sebesar 12 juta yen. Nah, tingkat bunganya itu 11% selama 9 tahun. Nah, ini tuh mencari present value-nya dengan rumus PVF dikurangi OA. Nah, jika masuk ke rumus langsung itu N-nya kan dimasukkan 9 dan juga I-nya itu 11%, yaitu 0,11. Nah, itu tuh jika sesuai dengan rumus, itu 1 dikurangi 1 per 1 plus bunganya itu 11%, 0,11 tadi, dipangkatkan dengan jumlah tahunnya yaitu 9 per tingkat bunganya lagi. Nah, jika dihitung itu hasilnya 5,537. Nah, untuk mencari present value-nya itu R dikali PVF. Nah, R-nya itu tadi kan 12 juta dikali dengan 5,537. Jadi present value-nya ketemu 66.444.000. Selanjutnya yaitu soal B6-2. Yang A, jadi diketahui butuh value-nya $90.000 untuk suku bunganya 8% per tahun dengan jangka waktunya 8 tahun. Jadi ditanya pembayaran tahunan. Jadi yang pertama kita masukkan ke dalam rumus future value factor of ordinary annuity
Jadi rumusnya 1 ditambah I pangkat N kurangi 1 per I. Jadi kita masukkan 1 ditambah 0,08 pangkat 8 kurangi 1 per 0,08. Sudah dihitung hasilnya 10,6366. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus future value of an ordinary annuity. Jadi di sini kita substitusikan. Tapi kan future value-nya sudah diketahui $90.000. Jadi dimasukkan ke rumus $90.000 sama dengan R dikali 10,6366. Kemudian kita pindah ruas jadi 90.000 per 10,6366. Jadi hasilnya 8.463 tahun. Kemudian yang B yaitu diketahui titik value-nya 500.000 dengan titik bunga 20% dan sanksi waktu 25%. Sisanya dalam tahunnya. Jadi kita masukkan lagi ke rumus titik value seperti ini. Dengan rumus satu ditambah I tingkatkan kurangi 1 itu. Jadi 1 ditambah 0,12 hasilnya dengan 0,12. Jika dihitung hasilnya 30,9. Kemudian kita langsung substitusi ini 20 itu sama dengan R dikali 137,9. Kemudian kita pindah ruas jadi 500.000 per 137,9. Dan hasilnya 3.625 per tahun. Selanjutnya adalah soal nomor C, diketahui present value-nya $20.000 dan future value-nya $47.347 dan bunganya 9%. Kita harus mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai $47.347. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus. Future value sebesar $47.347, present value-nya $27, dan tingkat bunganya 9%. Sehingga persamaannya menjadi 47.347 sama dengan 20.000 dalam kurung 1,0,9 pangkat N. Nah, langkah selanjutnya kita membagi $47.347 dengan 20.000 yang menghasilkan 2,367. Kita mencari nilai N pada tabel future value dengan tingkat bunga 9% yang menghasilkan nilainya itu N itu 10 tahun. Setelah itu yang D diketahui present value-nya $19.553 dan future value-nya $27.600. Kita dan tahunnya 4 tahun. Kita harus mencari tahu tingkat bunganya. Lanjut kita masukin ke rumus ini dan kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Setelah itu kita membagi 27.600 dengan 19.553 yang menghasilkan 1.412. Dan kita cari di tabel future value ya yang menghasilkan I-nya 9%. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ringkasan materi tentang kas piutang dan juga penjelasan tentang soal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.